Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga ibu bapak semua senantiasa dalam keadaan sehat, tambah berkah, makin sukses dan bahagia. Kita akan lanjutkan tentang salat tatawwu yang sudah kita pelajari, urgensi salat tatawwu. Urgensi. Kenapa salat tatawwu itu penting? Pertama, salat itu sebaik-baik amal ibadah fisik yang paling utama. Sebaik-baik amal ibadah fisik yang paling utama dan sebaik-baik amal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kata kuncinya taqarruban ilallah. Itu taqarrub, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Dikasih jalan, jalannya adalah sholat. Kalau untuk mendekatkan diri kepada presiden, jalannya ada nggak? Jalannya jauh sepertinya. Tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah, jalannya dekat. Salah satunya sholat tatawwu. Lebih mudah ya. Lebih mudah. Dua, ini sudah disampaikan, merangkum aja sedikit kembali belakang. Memperbanyak sholat tatawwu dapat mengangkat derajat di surga. Dapat mengangkat derajat di surga. Fa'ini ala nafsik bikasratis sujud. Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dekat dengan Rasul. Maksudnya itu dengan memperbanyak sujud. Ini kan sahabat bertanya, saya ingin dekat denganmu, ingin menemanimu di surga. Jawab Rasulullah, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu, yaitu dekat dengan Rasul, dengan memperbanyak sujud. Jadi ketika kita mau sholat sunat itu mungkin boleh dihadirkan, saya ingin menemani Rasulullah di surga. Saya ingin menemani Rasulullah di surga. Saya ingin mengikuti anjurannya sholat sunat. Inilah motivasi diantaranya. Roh menegakkan sholat sunat itu adalah kerinduan ingin menemani Rasulullah di surga. Beda motivasinya kalau sudah seperti itu ya. Kemudian sama ini sudah saya baca, setiap sujud itu Allah naikkan derajat. Tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah naikkan satu derajat dan Allah hapus dosamu. Dinaikkan derajat, dihapuskan dosa-dosa. Kenapa orang itu agak malas melakukan sholat ibadah-ibadah sunnah itu? Karena dia berpikir itu masih lama, itu di akhirat, bukan saat ini. Kelemahan manusia itu di dalam surat Al-Qiyamah, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Ketahuilah bahwa manusia itu senang dengan yang segera, yang di sini, yang saat ini, yang terlihat, yang di hadapan. Manusia itu menyukai yang itu. Wa tadharunal akhirah, dan dia abai dengan yang masih lama, dengan yang akhir, dengan yang belum terlihat.
Itu sifat manusia itu. Jadi kalau belum terlihat, meskipun 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya, misalnya, orang tidak terlalu mengejarnya. Buktinya yang hadir di masjid ya sebegini aja. Karena 2 rakaat subuh meskipun disebut lebih baik daripada dunia dan isinya, tapi bukan di sini, bukan saat ini, bukan di hadapan kita. Makanya untuk meyakini sesuatu yang nanti, yang di akhirat, yang masih lama itu tidak ada lain kecuali ilmu dan iman. Hanya karena ilmu dan imanlah kita mau melakukan sesuatu yang hasilnya bukan hari ini. Petani kenapa menanam? Padahal menanam kelapa, padahal hasilnya masih lama. Kok bisa dia? Karena dia yakin kelapa itu akan menghasilkan 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Oh, itu bisa itu. Padahal hasilnya kan masih lama itu menanam kelapa itu, atau menanam mangga, menanam durian. Nah, karena ilmu, apa yang membuat dia mau menanam kelapa, menanam durian, menanam rambutan yang masih lama itu? Kenapa nanam dia? Karena dia yakin. Dari mana yakin itu datang? Dari pengetahuan tentang kelapa itu kalau sudah nanam, kalau sudah berbuah 5 tahun lagi terus berbuah. Pohon juga kalau sudah berbuah akan tiap tahun akan berbuah. Karena dia ada pengetahuan dan ada keyakinan, maka dia melakukan. Bapak juga sama sekolah. Kenapa Bapak mengambil jurusan engineer misalnya, insinyur, mengambil jurusan kedokteran, padahal lama, masih lama itu. Sejak kecil Bapak sudah ingin jadi dokter, sudah ingin jadi insinyur, sudah ingin jadi macam-macam lah. Karena Bapak yakin, Bapak tertarik dengan dokter, tertarik dengan seorang insinyur, tertarik dengan pilot misalnya, pilot. Itu pengetahuan. Kalau sekolah di sini, sekolah di sini, sekolah di sini, ujungnya di sini, dan akan jadi orang kaya misalnya, seperti itu. Karena ada keyakinan itu, maka Bapak sekolah. SD lanjutkan, SMP lanjutkan, dan seterusnya. Jadi untuk mau melakukan sesuatu yang hasilnya bukan saat ini, itu tidak ada jalan lain adalah memperbaiki pengetahuan dan keyakinan. Seperti itu pula hal-hal yang sifatnya seperti nabung. Itu sama prinsipnya, menunda keinginan saat ini dengan keyakinan di saat yang akan datang akan memetik hasilnya. Prinsipnya sama. Prinsip petani itu menunda keyakinan hari ini bekerja untuk masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, sholat tatawwu itu adalah menutup kekurangan pada sholat fardu. Di sholat fardu itu banyak kekurangan, lalai, lupa, segala macam rupa. Itu disempurnakan dengan sholat sunnah, sholat tatawwu. Ini udah dibaca. 4, sholat tatawwu itu akan mengundang kecintaan Allah. Bahkan di sini disebutnya wali Allah. Ada dimulai dari kalimat man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memproklamirkan, yang memusuhi aku, memusuhi man ada li waliyan, memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi. Sungguh dia telah memproklamirkan diri memerangi aku.
adzantuhu, aku proklamirkan kepadanya, bil harbi, melawanku, berperang melawanku. Ya. Jadi siapa yang memerangi waliku, sampai di situ tuh disebut wali itu. Untuk jadi wali itu nggak susah-susah, memperbanyak sholat sunat itu jadi wali. Wali dalam arti kekasih Allah. Nah, sekarang masuk macam-macam sholat tatawwu, ya. Macam-macam sholat tatawwu. Sholat tatawwu mutlak. Mutlak itu tidak ada embel-embel. Mutlak itu artinya terlepas. Orang perempuan yang ditolak itu namanya kan tolak, dilepaskan. Lawannya akad, kain, akad, kain. Mutlak itu lepas. Kalau air jeruk, air kelapa itu bukan kalimat mutlak. Air teh, air kopi. Tapi kalau air saja itu kata itu mutlak. Kata-kata itu mutlak. Hamba sahaya itu kata-kata mutlak. Tapi hamba sahaya yang beriman itu kalimat itu muqayyad, bukan mutlak. Itu yang mana mutlak. Dulu saya nggak paham waktu kecil tuh mutlak tuh apa maksudnya mutlak. Oh, mutlak itu nggak yang nggak ada embel-embelnya, yang nggak ada embel-embelnya itu. Mutlak, sholat 2 rakaat apa saja, tidak ada terikat waktu, tempat, segala macam itu. Sholat sunnah yang tidak memiliki sebab tertentu, tidak ada batasannya. Kalau mau nunggu sholat Jumat, kalau mau nunggu dari selain baca Quran, boleh saja menunggu imam itu sholat aja 2 rakaat. Masih ada waktu 2 rakaat lagi. Masih ada waktu 2 rakaat lagi. Sholat aja 2 rakaat. Sholat mutlak. Tapi karena menunggu imam, dikasih nama sama ulama, intidor. Jadi yang mengasih nama itu ulama aja belakangan, ulama fikih. Dulu mah kan nggak ada namanya. Nggak ada namanya dulu kan. Namanya menunggu itu dalam bahasa Arabnya intadoro, yantadiru, intidor. Itu sholat intidor. Sebetulnya mutlak gitu. Bebas. Nah, mutlak itu juga bermakna bebas, lepas, tanpa embel-embel, lepas. Sholat tatawwu muakkad. Muakkad itu dikuatkan, yaitu sholat-sholat sunnah yang lebih disebutkan, telah disebutkan nasnya tentang pensyariatannya itu khusus ada. Yang muakkad, sholat tatawwu muakkad itu ada muqayyad ya, bukan muakkad, sorry. Sholat muqayyad itu lawan dari mutlak yang ada kaitannya. Salah sebutnya muqayyad. Muqayyad itu seperti kalau teh manis itu muqayyad. Hamba sahaya yang mukmin itu muqayyad. Kalau hamba saja itu mutlak. Oke ya. Salat ini ada 2 macam. Salat tatawwu yang muqayyad itu 2 macam. Yang muakkad dan rawatib yang goer rawatib. Rawatib, goer rawatib. Rawatib itu daripada rotib. Rotaba itu tersusun atau tertib. Dari kata tersusun atau tertib. Artinya sholat yang tertib mengikuti sholat fardu. Sholat sunnah rawatib, goer rawatib. Rawatib itu sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu. Ada yang dikerjakan sebelumnya, ada yang dikerjakan sesudahnya. Yang dikerjakan sebelum disebut qobliyah, yang dilaksanakan sesudah disebut ba'diyah. Rawatib ada 2, yang muakkad dan bukan muakkad. Rawatib itu ada 2, muakkad dan bukan muakkad. Rawatib.
Muakkad itu yang selalu dikerjakan Rasulullah, tidak pernah ditinggalkan. Kalau yang ghair muakkad terkadang ditinggalkan juga. Dianjurkan secara umum tanpa ada penekanan khusus, tidak ada selalu dikerjakan Rasulullah. Itu bukan muakkad. Salat rawatib muakkad itu 10 rakaat atau 12 rakaat. 10 atau 12. Kalau yang 10 riwayatnya dari Ummu Habibah. Ummu Habibah istri Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ummu Habibah istri Rasulullah, ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin sintai asyrata rakaatan tatawuan, ya. Tidaklah seorang hamba yang muslim melakukan sholat sunnah yang bukan wajib tatawuan, itu berapa rakaat tuh? 12 rakaat. Itu yang 12 deh, 12 rakaat dalam setiap hari. Melainkan Allah membangunkan baginya sebuah rumah di sorga. Allah bangunkan sebuah rumah di sorga bagi yang setiap harinya 12 rakaat. Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, setelah aku mendengar hadis ini, maka aku tidak pernah meninggalkan sholat-sholat tersebut, tidak pernah meninggalkan lagi. Jadi dari Ummu Habibah itu 12 rakaat. Kedua, dari Aisyah sama 12 rakaat juga. Dari istri Rasulullah itu 12 rakaat juga. Barang siapa menunaikan sholat sunnah, man sabara ala sintai asrata rakaatan min sunnati minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah. Sama ya. Tapi di sini ada urutannya, ada rincian. Siapa yang membiasakan sholat sunnah 12 rakaat, Allah bangunkan rumah di surga. Arba'a rakaatin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Ini dua-dua. Ada juga yang 4 sekaligus boleh, tapi yang lebih kuat dua-dua. Rakaatan. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur. Yang sudah biasa 2 tinggal nambah 2 lagi kalau ada waktunya, kalau tidak mepet. Wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Di sini asar enggak disebut. Wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Tidak disebut sebelum asar dan tidak disebut sebelum maghrib, bukan berarti tidak ada. Tapi yang dimaksud di sini bukan rawatib muakkad itu. Wa rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Wa rakaataini qoblal fajri. Saya kira ini udah lazim, kita hanya konfirmasi dalil saja. Dua-duanya hadisnya sahih. Yang 10 rakaat juga ada di hadis. Kenapa saya enggak sebutkan ini? Ada juga yang 10 rakaat Pak, sebelum duhur itu cuma 2 gitu aja. Ibnu Umar hadisnya itu. Sekarang kita rinci dari 5 waktu sholat itu, qobliyah fajar yang spesial. Sholat sunnah fajar, di antara sholat sunnah rawatib yang paling ditekankan ialah 2 rakaat sebelum subuh. Disebut sholat sunnah fajar. Jadi sholat sunnah fajar itu bukan sebelum adzan 2 rakaat, bukan. Yang disebut sholat sunnah fajar itu 2 rakaat qabla subuh. Karena fajar itu maknanya subuh. 2 rakaat sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh, berarti setelah adzan, bukan sebelum adzan. Sebelum adzan itu masih waktu sholat witir. Ya itu dulu suka keliru itu, sholat fajar sebelum subuh, setelah adzan subuh qobliyah subuh. Padahal itu kene, itu juga.
lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda minhu ta'ahudan. Ada kalimat ini, asyadda minhu ta'ahudan raq'atainil fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan satu pun salat sunnah yang dilakukan secara terus menerus melebihi 2 rakaat subuh. Itu hampir wajib ini. Tapi paling disukai Nabi terus menerus. Tidak ada sholat yang dilakukan oleh Nabi lebih daripada sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maksudnya keseriusannya itu qabliyah subuh. Ini yang tadi saya baca, raq'atainil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini fadilah ya. Fadilah. Jangan cukup hanya dengan 2 sholat fajar udah disebut orang kaya, gak usah usaha lagi, gak begitu. Nilai 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bukan menjadikan bapak jadi orang kaya. Enggak, itu hanya pengakuan aja, itu nilai aja. Pengertian lebih baik dari dunia dan isinya adalah sholat sunnah fajar lebih baik daripada harta, keluarga, anak, dan perhiasan dunia lainnya. Yang seandainya manusia memiliki semuanya tetap masih kalah dengan keutamaan sholat fajar. Ini benar-benar ngajak serius ini Nabi. Benar-benar serius ini. Sampai seperti itu. Serius sekali itu. Kebahagiaan akhirat tentu lebih utama daripada kebahagiaan dunia, karena akhirat itu kekal, sedangkan dunia itu fana. Logikanya di sini. Letak kalimat tadi, kok bisa begitu sih? Akhirat itu lebih kekal, lebih utama. Wal akhiratu khairun minal ula. Akhirat lebih utama lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dunia itu lebih baik dan lebih kekal. Di sini letak logikanya. Sama seperti sehebat apapun sholat sunat tidak bisa mengalahkan sholat fardu. Seperti itu perumpamaannya. Nah, Nabi SAW tidaklah meninggalkan sholat sunnah fajar ketika mukim maupun safar. Jadi bapak-bapak, kalau safar itu kita dibolehkan jama, dibolehkan qashar, maka sholat sunnah boleh ditinggal. Boleh ditinggal kecuali sholat qabliyah subuh. Kecuali sholat qabliyah subuh. Jadi kalau lagi safar nggak perlu sholat sunat, yang jama, yang fardu aja di jama atau di qashar, maka sholat sunat nggak ada. Kecuali sholat fajar. Qadha sholat sunnah fajar, saking pentingnya harus ada qadha, boleh diqadha. Dibolehkan bagi orang yang tidak bisa mengerjakan sholat qabliyah subuh, bila pada suatu waktu tidak sempat, telat, lalu ia melakukannya langsung setelah sholat subuh. Ada 2 caranya itu. Bisa langsung setelah sholat subuh ke belakang lalu qabliyah subuh, tapi dikerjakannya setelah sholat subuh, itu namanya qadha. Qadha itu mengerjakan sesuatu bukan di waktunya, atau membayar utang. Qadha itu maknanya membayar bukan kontan, tapi di luar waktunya, di belakang, atau setelah terbit matahari. Ini baru dengar ini, terbit matahari. Ternyata bisa setelah terbit matahari. Nih dari Abu Hurairah, kami pernah singgah dalam suatu perjalanan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak bangun sehingga matahari terbit. Spontan Nabi SAW bersabda, hendaklah setiap kalian menuntun kepala hewan tunggangannya masing-masing, sebab persinggahan ini telah didatangi setan. Abu Hurairah berkata, kami pun melaksanakan apa yang dikatakan beliau. Kemudian beliau meminta air. Setelah beliau berwudu, beliau mengerjakan mengerjakan rakaat sholat. Ya'qub mengatakan, kemudian beliau mengerjakan 2 kali sujud. Setelah iqamat, sholat dikumandangkan,
beliau langsung mengerjakan sholat subuh. Itu padahal sudah siang, sudah terbit matahari, tetap qobliyah subuh dikerjakan. Dari Qais, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW pernah melihatku sedang sholat sunat fajar setelah sholat subuh. Beliau berkata, 2 rakaat apa yang kamu lakukan, wahai Qais? Aku berkata, wahai Rasulullah, aku belum melaksanakan sholat sunnah fajar. Inilah 2 rakaat sholat sunnah subuh tersebut. Inilah 2 rakaat sholat sunnah tersebut. Jadi ini langsung ada contohnya ya. Qais menjalankan sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh. Inilah 2 rakaat sholat sunnah tersebut. Rasulullah SAW lantas mendiamkannya. Boleh. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari Muslim. Sedangkan ulama lain mengatakan bahwa hadis ini memiliki ilah yaitu munqati seperti kata Tirmidzi. Dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah berkata, diamnya Nabi SAW menunjukkan akan bolehnya mengqadha qobliyah subuh tadi itu. Karena Nabi SAW pernah mengqadha salat sunnah zuhur. Salat sunnah zuhur juga pernah diqadha, Pak. Setelah asar. Dikerjakan setelah asar itu salat qadha. Ini pun sama maksudnya. Ulama Hanafiyah mengatakan tidak bolehnya menunaikan setelah salat subuh secara langsung. Kalau Hanafiyah nggak boleh langsung itu. Ini perbedaannya fikihnya. Karena ada riwayat dari Tirmidzi dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang belum menunaikan salat sunnah fajar, hendaklah ia menunaikannya setelah terbit matahari. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menunaikan qadha salat sunnah fajar di waktu duha. Salat sunnah fajar, qobliyah subuh di waktu duha. Nanti ada bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi Arabia di masa silam, memilih lebih afdal ditunaikan setelah matahari meninggi. Ini Abdul Aziz. Ini fikih, Pak. Boleh sebetulnya, kita tidak melarang setelah subuh langsung. Ini masalah ulama berbeda seperti ini. Menunjukkan dua-duanya boleh juga. Beliau menjelaskan, jika seorang muslim tidak mampu menunaikan sholat sunnah fajar sebelum penunaian sholat subuh, maka ia boleh memilih menunaikannya setelah sholat subuh atau menundanya sampai matahari meninggi. Karena ada dalil hadis yang menunjukkan bolehnya kedua-duanya. Nah, ini malah Abdul Aziz boleh menunjukkan boleh dua-duanya. Akan tetapi jika menundanya sampai matahari meninggi itu lebih baik, karena ada perintah Nabi SAW mengenai hal ini. Jadi sama membolehkannya Abdul Aziz bin Baz. Adapun qadha salat sunnah fajar tadi setelah salat subuh, maka telah sahih pula dari ketetapan takrir beliau SAW yang menunjukkan bolehnya hadis yang pertama. Jadi nggak ada masalah, cuman Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz bin Baz menganggap sampai waktu duha lebih utama. Nanti sholat sunat duhur ya, insyaallah Jumat depan. Jadi hari ini baru sampai 2 rakaat subuh yang spesial, boleh diqadha langsung setelah subuh atau nanti setelah matahari terbit di waktu duha. Kedua-duanya boleh, tapi menurut Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi, lebih utama diqadha setelah salat duha. Mungkin setelah suruh kita qadha salat qobliyah subuh. Demikian, wallahu